Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Sekarang irobnya ya. Ini pembahasan tentang maf'ul mutlaq, isim mansub yang kedua. Setelah maf'ul bih, maf'ul mutlaq, baru setelah itu maf'ul fi yang terdiri dari dua isim maf'ul, isim maf'ul yaitu isim maf'ul yaitu dzaraf zaman dan dzaraf makan. Dua ya. Maf'ul fi wa maf'ulun dzarf zaman wa dzarf makan. Itu maf'ul yang ketiga. Sekarang kita masih berada pada maf'ul yang kedua ya, yaitu maf'ul mutlaq. Tentang apanya? I'rabnya. Sahih? Sahih. Halaman berapa? Baik. Iqra. Al-i'rab. Qama. Al-i'rab qala as-Suyuti rahimahullah ta'ala. Wal masdar ismu ja'a salisan ladan tasrif al-fi'li wa intisabuhu bada'. Al-i'rab qama fi'lun madin mabniun 'ala al-ta'yin la mahalla lahu min al-i'rab wa zaidun fa'ilun marfu'un bil fi'li wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu adh-dhahiratu 'ala akhirih wa qiyaman maf'ul mutlaqun mu'akkadun li amilihi wa huwa qama mansubun bil fi'li wa alamatu nasbihi al-fathatu adh-dhahiratu 'ala akhirih. Ya. Tuh. Ya, di sini tadi dibaca tentang qala Asy-Syinkiti, tentang yang pertama berarti ya. Tentang yang pertama tadi mana? Yang pertama tentang daraba yadribu darban, catatan kakinya. Berkata Asy-Syinkiti, Imam Asy-Syinkiti, wal masdar ismun. Masdar adalah maf'ul mutlaq ya, dalam ini masdar ya. Dalam ini masdar. Masdar adalah ismun jaa salisan, isim yang datang pada urutan yang ketiga. Lada tasrifi fi'li, lada tasrif fi'lin ya, pada tasrif fi'il ya, dari sisi tasrif fi'ilnya. Tasrif fi'il apa? Istilah apa namanya? Usul, tasrif usulnya ya, bentuk yang ketiga atau pada posisi yang ketiga pada tasrif fi'il. Lada bimana apa? Indah atau diartikan bisa juga pada ya, pada tasrif fi'il. Mafhum? Wantisabu bada, dan penasobannya ya jelas nampak. Artinya ketika dia digunakan sebagai maf'ul mutlaq maka dia apa? Mansub. Kalau masdarnya enggak. Kalau masdar maka dia apa saja, bisa sebagai apa? Bisa marfu, bisa juga majrur, tergantung amilnya. Tergantung mauqi'nya fil jumlah. Tapi kalau yang maksudnya adalah maf'ul mutlaq maka dia intisab. Maka dia adalah intisab sebagaimana sudah dijelaskan di pertemuan yang telah lalu. Mafhum? Ya. Makanya wantisabuhu bada, dan penasobannya nampak. Artinya dia nampak ketika digunakan sebagai apa? Sebagai maf'ul mutlaq. Kemudian qama qama Zaidun qiyaman. Ini dia contohnya qiyaman. Qama Zaidun qiyaman. Zaid berdiri dengan sebenarnya. Berarti yang jenis yang mana ini? Yang pertama ya, yang muakkid dari fi'li. Qama Zaidun qiyaman. Qama fil madhi mabni al fath. Qama fil madhi yang mabni dengan fathah. Ya. Kemudian Zaidun fa'il marfu dengan tanda rafa dengan apa? Dengan dhammah dhahirah. Karena isim yang soi akhir dan dia mufrad. Maka dia ketika marfu tanda rafa dengan dhammah dhahirah. Ya, kenapa dhahirah? Karena ada yang muqaddar. Pada isim-isim yang apa? Seperti isim yang manqus dan yang maksur, dan juga yang idhofah mudhaf kepada yang mutakallim. Jelas? Maka dia muqaddar. Ya, kayak gitu. Mafhum? Terus yang kedua, tanbih. Ada tanbih. Al-i'rab. Al-i'rab. Daraba
Dorob. Hah? Yang mana? Yang nomor 2. Yang Yang nomor 2, yang nomor 2. oh ini koma. Ini Al-i'rab al-waw. Al-i'rab al-wawu atifatun wa kalamallahu fi'lun wa fa'ilun mislu Qama Zaidun. Qama Zaidun wa Musa maf'ulun bi mansubun bil fi'li wa alamatun nasbihi al-fathatul muqaddaratu 'alal alifi mana'a min zuhuriha at-ta'azzuru wa taqdiman maf'ulun mutlaqun mu'akkidun bi amilihi wa huwa kallama mansubun bil fi'li wa alamatu nasbihi al fathatu zahiratu ala akhirih. Ya. Tanbihun sifatul kalami sifatun sabitatun lillahi subhanahu wa ta'ala isbatan yaliku bi jalalihi min ghairi takyifin wala tamsilin wala tahrifin wala ta'tilin laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Ya. Sekarang contoh yang kedua, wa kallamallahu Musa taklima. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengajak bicara, takallama itu mengajak bicara ya. Mengajak bicara kepada Musa dengan sebenarnya. Ya, di sini nanti ada unsur tauhid yang ketiga yang ditolak oleh ahlul bidah dari kalangan Asy'ariyah. Menolak adanya pembagian dari tauhid. Dianggap ini bid'ahnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya. Jadi Salafi artinya mukhalid aja kepada Syekhul Islam dalam masalah dari tauhid. Dan mereka menolak. Ya, mereka menolak karena ingin melegalkan kesyirikan mereka. Ya, sehingga mereka menolak adanya pembagian tauhid menjadi 3. Itu sudah dibantah oleh para asatidz kita ya. Dan juga Syekh Utsaimin menjelaskan tentang bahwa ini enggak bid'ah. Ya, sebagaimana juga sholat ada ada rukun dan syarat. Rasul nggak pernah menjelaskan juga. Ini kan bukan ini hanya wasilah kata Syekh Utsaimin, wasilah aja. Tidak menunjukkan tentang kebid'ahan, sama juga seperti munah wasilah. Dan di zaman Rasulullah memang kenapa nggak ada? Karena belum dibutuhkan. Iya, seperti yang kemarin saya bilang juga membantah kayak gitu, karena belum dibutuhkan, karena semuanya muwahhidun. Belum ada ya ini terjadi kesyirikan uluhiyah. Maka dibagi oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tentang kalau terjadi kesyirikan. Ya, melihat juga dari makanya kemudian Syekh Muhammad Wahab yang mengikuti dan menulis di kitab tentang pembagian dari tauhid ini jadi 3. Paham? Ya, wa kallama Allah Musa taklima. Maka wa di sini atifah, berarti dia huruf ataf. Ya, berarti dia terkait dengan i'rab ayat sebelumnya. Ya. Kemudian wa kallama Allah fil fa'il, ini mudah ya. Fil fa'il kemudian sama seperti qama Zaid. Berarti kallama fil madhi mabni al fath la mahalla min i'rab. Kemudian Allah lafzul jalalah ya marfu' dengan dhammah dhahirah karena isim mufrad. Ya, kemudian Musa maf'ul bihnya yang masuk dengan fi'il. Dan masuk dengan apa? Fathah muqaddar karena isim maksur. Makanya fathah muqaddarah ya. Dengan alif, muqaddar dengan alif, kali takdikan di atas alif. Karena diakhiri dengan alif lazimah, sebelumnya fathah. Kayak gitu. Terhalang menampakkannya karena ta'adzur, karena ada halangan. Ya. Kemudian taklima ini dia yang jadi syahidnya. Taklima adalah maf'ulun mutlaq. Mu'akkidan ya'mi, yang dia menguatkan amilnya, itu menguatkan fi'ilnya. Ya, menguatkan kata kerjanya. Betul-betul pekerjaan tersebut dikerjakan. Ya, itu fi'il apa? Wa kallama itu fi'il kata, yaitu kata kallama itu fi'il kallama. Dan dia taklima mansub dengan adanya fi'il, berarti amilnya adalah fi'ilnya. Dan tanah nasab dengan fathah dhahirah pada akhirnya. Ya, kayak gitu. Paham? Nah, baru di sini jelas tentang manhaj akidah salaf. Iya, tanbih, peringatan, catatan. Kalau di kitab itu apa namanya? Minhajul Muslim, kalau tanbih itu diartikan dengan catatan. Minhajul Muslim yang masih Jabir Al-Jazairi itu ya, terjemahannya ada tebal sekali. Itu kalau ada tanbih ada catatan. Catatan. Artinya catatan. Kemudian sifatul kalam. Nah, berarti sifat kalam bagi Allah. Sifat kalam bagi Allah Subhanahu wa taala merupakan sifatun tsabitatun, sifat yang tetap. Ya, sifatun tsabitatun,
sifat yang tetap bagi Allah Subhanahu wa taala, isbatan, ya, dengan satu penetapan yang layak, yang patut ya bagi kemuliaan Allah Subhanahu, bicara bagi kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Kayak gitu. Tanpa boleh mentakif, berarti nggak boleh menanyakan bagaimana kalam Allah, bagaimana Allah bicara, nggak boleh ditanyakan. Ya, wala tamtsil, nggak boleh diserupakan dengan makhluk. Allah bicara ya bicara. Ya, maka mereka menuduh kita adalah mujassim atau musyabbihah, mujassimah, maka ini batil. Kita hanya menetapkan dan tidak pernah menjisimkan Allah Subhanahu wa taala. Kayak gitu. Wala tahrif, dan tidak boleh mentahrif, merubah makna dari makna bicara, betul-betul bicara kepada makna yang lainnya. Kayak gitu. Terus wala ta'til, tidak juga menolak seperti kaum Asy'ariyah. Asy'ariyah jamaknya ya, menolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena ingin mentakwil. Ya. Kemudian hujjahnya laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Mafhum? Takwil. Ya, takyif, tamtsil, tahrif, wala ta'til. Ta'til itu sifat dari kaum Mu'attilah. Menolak. Kaum nufat. Ya, nufat, kaum orang yang menafikan sifat-sifat Allah. Ya, pada diri Allah. Pada zat Allah, nufat. Nufat jamak dari nafi. Kaum Mu'attil atau kaum nufat. Ya. Ini tuh di kitab-kitab pakai yang mutawwalat itu dijelaskan. Kita pakai yang tebal-tebal seperti kitab misalnya Aqidah Tahawiyah dijelaskan. Atau akidah yang Syekh Utsaimin yang tebal itu syarah akidah Ahlus Sunnah. Apa? Terus al-i'rabu darab fi'lun madin mabniyun ala sukuni litisalihi bi dhamirin raf'in mutaharrik la mahalla lahu min al-i'rabi wattawu dhamirun muttasilun mabniyun ala ad-dhammi fi mahalli raf'in fa'ilun wa zaidan maf'ulun bih mansubun bil fi'li wa 'alamatu nasbihi al-fathatu dhahiratu 'ala akhirih wa darban maf'ulun mutlaq mubayyinun li naw'i amili wa huwa darabtu mansubun bil fi'li aidan wa 'alamatu nasbihi al-fathatu dhahiratu 'ala akhirih wa shadidan sifatun di darban mansubun mithluhu wa 'alamatu nasbihi al-fathatu dhahiratu 'ala akhirih. Ya. Sekarang yang i'rab yang kedua, ya, halaman 190 itu darabtu zaidan darban syadidan, yang juga mudah. Sama seperti yang telah lalu. Darabtu berarti apa? Fi'il fa'il. Fa'ilnya berupa dhamir muttasil, ya, fi mahalli raf'in. Ya, darabtu. Dhamir muttasil, ya. Dhamir muttasil fi mahalli raf'in. Nah, seperti itu. Kemudian zaidan maf'ul bih. Karena jatuh setelah apa namanya fi'il fa'il, ya, dan dia fi'il muta'addi, maka dia i'rab sebagai maf'ul bih. Nah, kemudian ada darban. Nah, ini dia syahidnya, yaitu maf'ul mutlaq dan syadidan sifatnya. Karena yang biasa tentang nau, ya, karena ada tiga, ada muakkid, ada mubayyin li nau'ihi, dan juga mubayyin li adadihi. Apa namanya maf'ul mutlaq tersebut? Mafhum? Baik. Terus salasa al-i'rabu jalastu fi'lin wa fa'ilin mithlu darabtu wa fi harfi jatin wa darsi ismun majrurun bi fi wa alamat jarihi al-kasratu dhahiratu ala akhirih wal jaru wal majrur muta'alliq bil fi'li wa julusa maf'ulun mutlaqun mabniun li nau'i amilihi wa huwa jalastu mansubun bi fi'li wa alamatu nasbihi fathatu dhahiratu ala akhirih wa julusa mudhafun wa mu'addabi mudhafun ilaihi majrurun bil kasrah. Hah?
bihi al-kasratu al-zahiratu ala akhirih. Ya. Contoh yang kedua, ya, jalastu fi darsi jurusa al-mu'addab. Saya duduk dalam pelajaran, dalam sebuah pelajaran yang berlangsung, ya dengan duduknya seorang yang terdidik, dengan duduknya seorang yang terdidik. Maka jurusa itu adalah maf'ul mutlaq yang dengan jenis nau, ya mubayyin li nawi amilihi, menjelaskan tentang jenis ya amilnya, yaitu jenis duduknya. Itu jenis duduknya dengan jenis duduk seorang yang terdidik, ya, seorang yang beradab, ya, dengan jenis duduk seorang yang beradab, kayak gitu. Ya, jelas sufidan saya duduk di sebuah pelajaran, ya dengan bentuk ya, seperti duduknya orang yang beradab, ya, dengan bentuk duduknya orang yang duduknya orang yang beradab. Jelas? Jadi dia, maka ya mudah, jalastu fil fa'il, kemudian fil darsi, ya fi hujar darsi isim majrur, ya dia mutalik dengan jalastu, terkait dengan fi'il jalastu. Maka jurusan langsung di i'rab sebagai maf'ul mutlaq al-mubayyin li nawihi, ya maf'ul mutlaq al-mubayyin atau mubayyinun li nawihi, li nawi amilihi. Kemudian jurus mudhaf al-mudhaf al-mu'addab mudhaf ilaihi. Itu aja. Mudah? Baik. Terus Arabi al-i'rabu tudhkuru fi mu'allin mabniun 'ala hasbi nun. maka di sini sudah diberikan contoh darabtu darbatan atau darabatain atau darabat. Maka kalau darbatan berarti sekali. Ya. Kalau darbatain berarti 2 kali, kalau darbat maka beberapa kali, berkali-kali. Ya. Maka ya, ini mudah. Dan ini i'rabnya sudah berulang terus. Fi'il fa'il gitu aja, ya, kama taqaddam qariban, sebagaimana telah berlalu baru saja. Kemudian darbatan. Ya, maka dia masuk ke dalam maf'ul mutlaq yang mubayyin li adat amilihi. Ya, berarti dia sama dengan masdar Masdar marrah. Masdar marrah kan kayak gitu. Wazannya fa'ala. Ya, fa'ala. Masdar marrah wazannya fa'ala. Ya, seperti itu. Ya, maka dia ada tambahan butuh untuk menunjukkan sekali perbuatan, ya dikasih tambahan butuh. Dan memang kayak gitu masdar marrah. Maf'ul mutlaq yang jenis ketiga nama lainnya adalah masdar marrah. Kayak gitu. Kemudian ya darabtu, kemudian tu-nya adalah fa'il. Ya, fa'ilnya. Darabtu fa'ilnya, darbatan maf'ul mutlaqnya. Ya, dan dia mansub tanasub dengan fathah dhahir pada akhirnya. Ya, dan jika engkau berkata darbatain, maka i'rabnya sama sepertinya tapi tanasub dengan dengan dia, karena isim musanna. Isim musanna kalau dia mansub tanasub dengan ya. Ya, kalau dia majrur juga sama, mansub majrur sama dengan dia. Kecuali ketika marfu, maka dengan alif. Ya, kalau marfu dengan alif. Ya, ini dia sama seperti sama seperti jamak mudzakkar salim. Sama seperti jamak mudzakkar salim ya. Ketika fi halati nasb wa al-jar, alamatu i'rabihi al-ya. Niyabatan anil fathati wal kasrah. Sebagai ganti dari fathah dan kasrah. Kemudian lian musanna, ya, kemudian nunnya ya, ganti dari tanwin pada isim mufradnya. Nah, kalau engkau berkata darbat, maka i'rabnya sama sepertinya tapi tanda nasbnya dengan dengan kasroh, karena jamak muannats salim. Jamak muannats salim kan kayak gitu. Jamak muannats salim ketika marfu dengan dhammah, ketika mansub dengan dengan kasroh, bukan dengan fathah, karena dia tidak bisa difathahkan. Ya, kemudian ketika majrur sama dengan kasroh ketika majrur. Itu dia jamak muannats salim. Ya, jamak muannats salim adalah isim jamak yang dibentuk dari dari isim muannats. Dari isim muannats, ya, atau baik dia nama-nama perempuan yang muannats, ya, dan nama isim muannats yang dengan bentuk nama perempuan, atau dia isim apa saja selama dia isim muannats yang ada tamar butonya. Maka dia dibentuk maka dia ya dinamakan dengan jamak muannats salim.
Dikatakan salim karena dia selamat dari perubahan pada bentuk mufradnya dengan menambahkan alif dan ta aja gitu. Setelah membuang huruf ta marbuthah kalau ada ta marbuthah. Karena kan dia sama-sama siada, zaidah. Seperti itu. Mudah? Baik. Sekarang yang ketiga. Faduk kata dak kata wahidah. Al-idhaf al-fa'u atifah. Atifatun. Atifatun. Wa duka fi'lun madi mughayyir. Mughayyaru sigati. Mughayyir. Mughayyaru as-sigati. Mabniu 'ala al-fathi la mahala lahu min al-i'rab. Wa ta'u alamatun an apa? Ta'nis. Alamat ta'nis. Harokati li wala harokati li apa? Alamat ta'nis wa hurrikat iltiqa'i sakin wa hurrikat iltiqa'i sakin Litiqai as-sakinain wa kanatil harakatu fathatan limunasabati al-alif limunasabati alif wal alif dhamir muttasil mabniun ala sukun fi mahalli raf'in niyab naibu fa'ilin wadakkatan maf'ulun mutlaqun itu darbatan wal wahidatan dan sifatun lil dakkatan mansubun mithluhu wa alamatu asbihi al-fathatul dhahiratu ala akhirih. Ya. Jadi yang selanjutnya adalah faduk kata dak kata wahidah. Ya, maka istilah duk kata. Ya, berarti ini fi'il apa ini? Fi'il yang majhul. Ya, berarti dihancurkan dengan sekali penghancuran. Ya. Keduanya pokoknya sudah dibahas ya. Kenapa di situ ada alif? Karena sebelumnya adalah isim musanna. Ya, faduk kata. Ya, faduk kata. Ya, duka fi'il madhi. Fi'il madhi yang mughayyar, yang dirubah. Mughayyar sighah, yang dirubah bentuknya dari ma'lum menjadi ma'lum, jadi majhul. Ya. Jadi mabni al-fathi la mahallu min al-i'rab. Dan ta'nya tanda muannas. Ya, sama seperti ketika dia maklum kan ada alifnya di situ. Misalnya fa'alata, fu'ilata gitu aja. Ini maksudnya fu'ilata ya. Fu'ilata. Kalau fu'ilat dhamirnya apa? Hiya. Dhamir mustatir. Kalau fu'ilata dhamirnya adalah alif. Dhamir mutasil dan dia sebagai naibul fa'il. Fu'ilata. Sama ini duk kata, berarti alifnya adalah naibul fa'il. Jadi tanya alamat ta'nis wa hurrikat iltiqa'i sakinain. Iya, dia taknya diharokati. Kenapa? Karena bertemu dua sukun. Karena taknya asalnya kan sukun. Kemudian alif juga sukun. Alif dhamir adalah sukun, maka taknya supaya enggak bertemu dua sukun maka diharokati. Diharokati dengan harokat fathah. Ya. Wa kanat harakah fathah, dan harokatnya adalah fathah. Limunasabati al-alif, agar sesuai dengan alif. Karena ya huruf apa saja kalau setelahnya alif maka dia harus fathah. Huruf apa saja kalau setelahnya alif ya seperti maf'ul bi mat. Ya mat hobi kan kayak gitu. Alif waw ya. Mat hobi mat asli ya. Kayak gitu. Maka dia diangkat dengan fathah. Kenapa dengan fathah? Karena agar sesuai dengan alif. Ya, bunyinya sama a gitu. Makanya alif. Nggak mungkin kalau alif sebelumnya kasroh, nggak bisa. Maka dia harus fathah. Nggak mungkin juga doma. Kalau doma sesuai dengan waw, kalau kasroh sesuai dengan ya. Kemudian baru alifnya adalah muttasil. Ya, mabni ala sukun. Muttasil mabni ala sukun karena ini sebagai apa? Sebagai naibul fa'il. Fi ma yarabin naibul fa'ilin.
sebagai naib fa'il karena fi'ilnya apa namanya dengan bentuk fi'il majhul ya kayak gitu. Kemudian dakkah ini syahidnya ya. Yang menjadi contoh yaitu dakkah. Itu maf'ul mutlak. Sama seperti darbah dan wahidah sifat bagi dakkah. Ya, dakkah asalnya dakkah. Wazannya fa'ala, kemudian diidghamkan. Ya, biasa kayak gitu kalau apa namanya? Fi'il-fi'il yang ada huruf kembarnya. Ya. Fi'il yang ada huruf kembarnya maka dia dakkah asalnya dakkaka. Maka jadi dakka. Ketika jadi mata juga sama. Wazannya adalah apa namanya misalnya dakkan, wazannya fa'lan. Ketika jadi maf'ul mutlaq jadi kalau dia masdar marra jadi dakkah ditambahkan alif, jadikan ditambahkan huruf ta marbutah. Jadi fa'lan. Ya, dakkah asalnya dakkah. Kemudian diidghamkan jadi dakkah. Gitu, diidghamkan. Ya, seperti itu. Kemudian, iya. Kemudian tanda nasab dengan fathah dhahirah pada akhirnya. Maka selesai. Ya, ini tentang maf'ul mutlak. Ya, yaitu isim mansub yang kedua. Ya, seperti itu. Dan dia sama seperti dan nama lainnya adalah masdar. Kalau masdar maka dia adalah bentuk ketiga dari wazan tasrif usul. Tapi kalau secara umum masdar itu ya bukan apa namanya tidak selalu digunakan sebagai maf'ul mutlak. Jadi bisa apa saja. Ya. Bisa i'rabnya apa saja, tapi kalau dia mansub berarti dia maf'ul mutlak. Kalau masdar itu mansub berarti dia maf'ul mutlak. Kalau masdarnya mansub. Kalau tidak mansub maka bukan maf'ul mutlak. Tergantung apa namanya mauqi'nya fil jumlah. Seperti itu. Bisa juga apa namanya marfu'. Berarti apa? Ini bisa fa'il, bisa naibul fa'il, bisa mubtada, bisa juga khabar. Misalnya an-nasru milkun lillah misalnya. Pertolongan adalah milik Allah. Berarti an-nasru adalah apa? Mubtada. Kenapa mubtada? Karena dia berada di awal jumlah dan dia marfu padahal dia masdar. Nah, berarti masdar itu bukan sebagai maf'ul mutlak. Ya, berarti dia makanya kalau yang namanya maf'ul mutlak dia apa namanya dari sisi intisabnya. Karena dia mansub berarti dia maf'ul mutlak. Kalau tidak mansub maka dia bukan maf'ul mutlak. Kayak gitu. Jelas? Kemudian selanjutnya adalah maf'ul. Oh, ini masih ada ini. Masih ada ya? Oh, anwa'nya dulu. Anwa'nya belum lagi selesai. Kira udah selesai. Sekarang anwa'nya. Anwa' al-maf'ul mutlak. Al-maf'ul mutlak. Oh, udah ya? Oh, i'rabnya thayyib. Nah. Berarti ini udah baca? Udah. Oh, udah. Baik. Al-i'rab. I'rabnya ya. Al-i'rab fariya. Fi'il ma'din wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi jawazan taqdiruhu huwa. Wa farahan maf'ul mutlaqun mu'akkidun bi amilihi mansubun bil fi'li wa alamatu nasbihi al-fathatu al-dhamiratu ala akhirih. I'rabuhu mislu alladhi qablaha. Terus gantian. Al-i'rab Al-i'rabu jalastu fi'lun wa fa'ilun wa qu'udan maf'ulun mutlaqun mu'akkidun li'amilihi mansubun bil fi'li wa alamatu nasbihi al-fathatu zahiratu ala akhirih. Arba'ah. Nah, Al-i'rabu darabtuhu fi'lun wa fa'ilun maf'ulun bih. Wa Lakman maf'ulun mutlaqun. Mu'akkidun li'amilihi mansubun bil fi'li wa alamatu nasbihi al-fathatu zahiratu ala akhirih. Nah, ini rinciannya ya, rincian daripada bukan rincian. Ini jenisnya. Maksudnya yang mutlak ada yang lafzi, ada yang ma'nawi. Kalau yang lafzi adalah yang fa'il wafaqa lafzuhu lafdhu fi'li. Jika lafadznya sama dengan lafadz fi'ilnya. Lafadz maf'ul mutlaq sama dengan lafadz fi'ilnya, maka dia apa? Maka dia lafzi. Ya, kayak gitu. Kemudian wa in wafaqa ma'na fi'li duna lafzihi fa huwa ma'nawi. Kalau maf'ul mutlaq itu dia sesuai dengan maknanya, makna fi'ilnya bukan lafadznya, dia hanya maknanya saja yang dan lafadznya tidak sesuai, tidak sama dengan fi'ilnya,
maka dia maknawi. Ya, kayak gitu ya. Wa in wafaqa makna fi'lihi duna lafdihi. Ya, seperti itu. Jika maf'ul mutlaq itu ya sesuai dengan makna fi'ilnya aja dan tidak sesuai dengan lafadznya. Jadi lafadznya nggak sama, tidak sama dengan lafadznya. Yang sama adalah maknanya, maka dia ya, maknawi, jenis yang maknawi. Kayak gitu. Jelas? Nah, di sini ada contoh, yaitu apa? Fariha farohan. Dia bergembira dengan sebenarnya. Fariha farohan. Maka dia apa? Lafzi, karena sama. Ya, sama rupa dengan fiilnya, maf'ul mutlaqnya. Maka dia lafzi. Ya, seperti itu. Kemudian yang kedua jalas tuh qu'udan. Nah, ini berarti apa? Manawi. Karena maknanya sama tapi lafaznya enggak sama. Ya, lafaznya adalah yang pertama fiilnya adalah jalasa. Sedangkan maf'ul mutlaqnya ada qu'udan dari kata qa'ada. Maka dia dengan bentuk maknawi. Maf'ul mutlaq dengan bentuk yang maknawi, dari jenis yang maknawi, yaitu yang tidak sama maf'ul mutlaqnya dengan fiilnya. Maka disebut maf'ul mutlaq yang maknawi. Ya, dan i'rabnya insyaallah mudah. Ya. Fariha fil madhi. Fa'ilnya adalah dhamir mustatir fi jawaz taqdiruhu huwa. Maka diartikan dia bergembira dengan sebenarnya. Ya, yaitu yang menjelaskan yang menguatkan, yang menegaskan amilnya. Dan yang mansub dengan fi'il yaitu fariha fi'ilnya, itulah amilnya. Ya, dan nasabnya dengan fathah dhahirah pada akhirnya. Kemudian yang kedua, jalastu. Ya, jalastu qu'udan. Nah, ini berarti dia jalastu fil fa'il. Qu'udan maf'ul mutlaq muakkid li amilihi. Ya, muakkid li amilihi. Ya, dan dia mansub dengan fi'ilnya dan nasab dengan fathah dhahirah pada akhirnya. Yang keempat sama. Kemudian yang kelima, darabtuhu. Ya, darabtuhu fi'il fa'il dan maf'ul bih. Lakman maf'ul mutlaq muakkid li amilihi mansub bil fi'li wa al nasbihi al fathah dhahir ala akhir. Karena dia tidak sama dengan fi'ilnya. Kalau fi'ilnya daraba, sedangkan maf'ul mutlaqnya lakman. Ya, maknanya sama-sama mukul. Ya, tapi hurufnya berbeda. Kayak gitu. Jelas? Maka selesailah pembahasan maf'ul mutlaq. Kalau Gimana? Kalau qiraah Qiraah itu masdarnya bisa qiraatan. Quran apa Quran? Qur'anan. Bisa juga. Qur'anan. Hmm. Qur'an al-fajri dalam surah Itu masdar. Al-Isra. Ya, dan bacaan di waktu fajar. Kalau kita Quran. baca Qur'an Qur'anan Qur'an. boleh maf'ul mutlaq. itu Quran apa? Hah? Quran apa? Qara'tu Apa Qur'anan. maf'ul mutlaq? Iya, bisa dua dia tuh. Bisa kalau Quran kalau itu maf'ul mutlaq karena dia lagi nakirahkan. Afwan. Kalau Qur'anan berarti maf'ul mutlaq. Tapi kalau untuk ma'rifakan berarti dia iya, karena Quran maksud. Berarti Al-Quran. Ya, kayak gitu. Kalau Quran berarti maf'ul mutlaq. Ya. Terus apa lagi? Maka kalau misalnya qara'tu tilawatan. Berarti maf'ul mutlaq, tapi yang maknawi. Qara'tu tilawatan. Qara'tul Qur'ana tilawatan misalnya. Saya baca Quran dengan sebenarnya, dengan sebenar-benar bacaan. Maka tilawatan maf'ul mutlaq yang maknawi. Ya. Terus udah cukup aja ya. Yang 9 kemana-mana. Karena ini kalau di ini panjang lagi, untuk maf'ul fi panjang.